Tonton video ini hingga selesai agar kalian tidak gagal paham. Nasib Sarma Uli Simangung Song dan Patra M. Zain setelah terungkap laporan palsu pelecehan seksual. Nah, begitu KUHP. Jadi kalau kemudian siapapun ya yang melakukan kebohongan atau keterangan palsu yang seolah-olah ada peristiwa, tetapi dilaporkan ada peristiwa pidana, tetapi sesungguhnya tidak ada, maka orang itu akan diancam hukuman 1 tahun 4 bulan. Jadi kita mau tahu peristiwanya dulu nih. Kalaupun ya ternyata nanti tersangkanya sudah meninggal dunia, maka kita gunakan pasal 77 KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Apa? Penuntutannya hapus. Tapi kan kita semua mau tahu peristiwanya itu seperti apa. Begitu loh. Dugaan kekerasannya seperti apa, dugaan pencabulannya seperti apa. Sudah diumumkan oleh Diktipidum bahwasanya pengaduan Ibu Putri soal pelecehan seksual dan berencana pembunuhan sudah terbantahkan, tidak ditemukannya pidana di dalamnya. Jadi oleh karena itu Mabes Polri sudah mengumumkan bahwa pengaduan itu terbantahkan dan tidak ada hukum terpidananya. Oleh karena itu kami memohon kepada pihak-pihak yang berwajib agar kiranya nama baik anak kami almarhum Yosua beserta nama baik keluarga besar dipulihkan. Bintang 2 macam apa, tahu Irjen Pol macam apa sudah dilecehkan istrinya di di Magelang, tapi masih disuruh didampingi atau dikawal oleh orang yang melecehkan itu. Kan ajaib. Jadi inilah menandakan bahwa dia tidak makan sayur dan buah. Oleh karena itu saya anjurkan dia untuk berenung, membaca firman Tuhan gitu loh, supaya dia sadar dan bertobat. Kita hentikan penyidikannya karena tidak ditemukan peristiwa pidana. Di aktivitas orang-orang yang ditemukan pada saat pertama kali ada kejadian, yaitu ada 5 orang, ada Ibu Putri, ada Pak Sambo, ada Kuat, ada Ricky dan Richard, serta korban Joshua. Bagi saya ya, ini pelajaran untuk Polri ya. Nomor 1, ini sebetulnya kelemahan media Polri untuk menjelaskan kepada rakyat apa yang terjadi dengan cepat. Karena selama ini polisi kalau ada penyidikan gini ini selalu ngomongnya nanti Pak akan kita selidiki sampai selesai, nanti akan ketemu di pengadilan. Ini salah besar. Saya terima kasih tadi Bang, ada rilis tadi ya, bahwa rilis ternyata Bapak ini mengaku begini. Clear saya. Itu yang saya nantikan dari kemarin itu. Nah, ternyata ini Pak, gara-gara Pak laporan itu rekayasa itu, publik kemudian menilai bahwa standar polisi kayak gitu semua. Audio Jungle. Audio Jungle. Nasib Sarma Uli Simangung Song dan Patra M. Zain setelah terungkap laporan palsu pelecehan seksual. Awalnya para pengamat seks dan pengacara Putri Chandrawati ngotot dan percaya kalau di rumah dinas mantan Kadif Propam Irjen Verdi Sambo terjadi dugaan pelecehan seksual terhadap istri Verdi Sambo yang dituduh dilakukan oleh almarhum Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Kini tim Sus Polri mengatakan bahwa pengaduan pelecehan seksual dan pengancaman todongan senjata itu tidak ditemukan saat gelar perkara. Akhirnya laporan khusus dugaan pelecehan seksual dan pengancaman itu pun resmi dihentikan penyidik Barreskrim Polri. Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komjen Agus Andrianto mengungkapkan Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J terlebih dahulu dipanggil Irjen Verdi Sambo untuk masuk ke dalam rumah sebelum ditembak. Awalnya setibanya di rumah dinas Verdi Sambo di Duren 3, Jakarta Selatan, Brigadir J tidak masuk ke dalam rumah. Agus mengatakan semua saksi di lokasi menyatakan Brigadir J sedang berada di pekarangan rumah. Kesaksian para saksi ini pula yang mematahkan tuduhan bahwa Brigadir J melecehkan dan menodongkan pistol ke istri Sambo, Putri Chandrawati yang disebut sedang beristirahat di kamar. Semua saksi kejadian menyatakan Brigadir Yosua tidak berada di dalam rumah tapi di taman pekarangan depan rumah, ujar Agus Jumat 12 Agustus 2022.
Keterangan tersebut didapat dari pemaparan Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Andi Rian Jajadi dalam gelar perkara yang berlangsung sejak Jumat 12 Agustus 2022 sore. Agus mengatakan Brigadir J baru masuk ke dalam rumah dinas usai dipanggil atasannya Irjen Verdi Sambo. Almarhum Yosua masuk saat dipanggil ke dalam oleh FS ibu dia. Setelah itu barulah Verdi Sambo memerintahkan ajudan lainnya Richard Eliezer atau Baradae untuk menembak Brigadir J. Dalam kasus dugaan pembunuhan berencana Brigadir J ini, ada 4 orang yang ditetapkan sebagai tersangka. Mereka adalah Irjen Verdi Sambo, Bribka Riki Rizal, Barada Richard Eliezer, dan ART Sambo bernama Kuat Ma'ruf. Sambo dan Richard Eliezer kini ditahan di markas komando Brigade Mobil. Sementara tersangka lainnya ditahan di rumah tahanan Bareskrim Polri. Usai Verdi Sambo tersangka, giliran Putri Chandrawati terancam BUI diduga buat keterangan palsu. Setelah Irjen Verdi Sambo ditetapkan sebagai tersangka, kini giliran istri Putri Chandrawati terancam pidana. Putri Chandrawati diduga membuat keterangan palsu pada saat melaporkan Brigadir J ke Polres Metro Jakarta Selatan terkait kasus dugaan pelecehan seksual. Laporan tersebut terdaftar dengan nomor LPB 1630-7/2022 Polres Metro Jakarta Selatan Polda Metro Jaya pada tanggal 9 Juli 2022 lalu. Dalam laporan itu, Putri Chandrawati sebelumnya menuding Brigadir J telah melakukan tindak pidana kejahatan terhadap kesopanan dan atau perbuatan memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dan atau kekerasan seksual. Hal itu sebagaimana dimaksud dalam pasal 289 KUHP dan atau pasal 335 KUHP dan atau pasal 4 pasal 6 UU RI nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual, di mana Putri Chandrawati mengaku waktu kejadian diduga pada hari Jumat tanggal 8 Juli sekitar pukul 17.00 waktu Indonesia Barat bertempat Kompleks Polri Duren 3 Pancoran, Jakarta Selatan dengan pelapor Putri Chandrawati. Korbannya juga sama terlapornya Nofriansah Yosua, kata Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Andi Rian Jajadi di Mabes Polri Jakarta Jumat 12 Agustus 2022. Seiring perkembangan kasus kematian Brigadir J, kasus tersebut kemudian diambil alih Bareskrim Polri dari Polda Metro Jaya. Setelah melakukan gelar perkara, penyidik Bareskrim Polri tidak menemukan tindak pidana dari laporan Putri Chandrawati tersebut tidak. Berdasarkan hasil gelar perkara tadi, kedua perkara ini kita hentikan penyidikannya karena tidak ditemukan peristiwa pidana, kata Brigjen Andi Rian Jajadi. Dengan kata lain, hasil penyidikan menyatakan Brigadir J tidak terbukti melakukan tindak pidana pelecehan seksual terhadap istri Irjen Verdi Sambo di rumah dinasnya. Selain kasus dugaan pelecehan seksual, Brigadir J pun juga dilaporkan seorang anggota polisi bernama Bribtu Martin Gabe. Anggota Polres Metro Jakarta Selatan tersebut melaporkan Brigadir J atas kasus percobaan pembunuhan terhadap Barada Richard atau Baradae. Adapun laporan itu terdaftar dengan nomor laporan polisi LP368-A-7-2022-SPKT Polres Metro Jakarta Selatan tertanggal 4 Juli 2022. Dalam laporannya, kata Andi, pelapor melaporkan Brigadir J atas dugaan tindak pidana percobaan pembunuhan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 338 KUHP junto pasal 53 KUHP. Setelah diselidiki, kata Andi, kasus tersebut tidak ditemukan dugaan peristiwa pidana. Dengan kata lain, Brigadir J tidak terbukti melakukan tindak pidana percobaan pembunuhan terhadap Baradae. Bukan merupakan peristiwa pidana, sebagaimana rekan-rekan ketahui bahwa saat ini juga Bareskrim menangani LP terkait dugaan pembunuhan berencana dengan korban almarhum Brigadir Yosua, katanya. Menurut Brigjen Andi, kedua laporan baik yang dilayangkan Putri Chandrawati maupun Bribtu Martin Gabe dengan terlapor Brigadir J masuk dalam obstruction of justice meski statusnya sempat masuk tahap penyidikan. Kemudian berjalan waktu, kasus yang dilaporkan dengan korban Brigadir Yosua terkait pembunuhan berencana ternyata ini menjawab 2 LP tersebut. Kita anggap bahwa 2 laporan polisi ini menjadi satu bagian masuk dalam kategori obstruction of justice.